Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi yang terbaru, yaitu mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Yuk simak video Ibu berikut ini. Nah, kita hari ini masuk ke materi yang terbaru atau bab terbaru, yaitu mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, jadi bentuk umum dari fungsi aljabar itu adalah f(x) sama dengan ax pangkat n, dengan a konstanta atau a-nya itu adalah angka. Jadi contohnya misalkan 2x pangkat 5 atau 7x pangkat min 3 dan seterusnya. Nah, lalu turunan fungsi aljabar dinotasikan dengan f aksen x. Nah, terus f aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n kurang 1. Nah, jadi ini kan tadi bentuk umumnya. Jadi intinya adalah pangkatnya ini kalian kalikan dengan angka yang ada di depan, n dikali a, lalu pangkatnya nanti kita kurangkan dengan 1. Selalu dikurangkan dengan 1. Nah, itu adalah turunan dari si fungsi aljabarnya tadi. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Sekarang perhatikan contoh soal yang pertama. Di sini Ibu punya contoh soal nomor 1 dulu. Itu kan kita punya fungsi aljabarnya atau si fx-nya itu adalah 5x pangkat 4. Maka turunannya atau f aksen x-nya kita menulisnya adalah ini 4. Kalau tulis aja di depan 4 dikali dengan yang ini 5. X 4-nya tetap kita tulis tapi kita kurangi dengan 1. Jadi setelah kita hitung 4 dikali 5 adalah 20. X-nya tetap ditulis. 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi turunan dari 5x pangkat 4 adalah 20x pangkat 3. Nah, ini kan kalau sudah lihai, langsung aja kalian kalikan pangkatnya kali angka yang di depan. 4 kali 5 dapat 20. Pangkatnya pasti selalu dikurang 1. 4 dikurang 1 adalah 3. Nah, lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 itu fungsinya adalah gx. Fungsi aljabarnya gx nih. Ini bisa berubah-ubah ya, dia nggak selalu fx. Fungsinya adalah x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 2. Nah, kita mau cari turunannya g aksen x. Nah, gimana nih caranya? Nah, kalau misalkan ada tambah, kurang, kayak gini, kita tetap turunkan satu persatu per suku. Nah, x pangkat 3 kita turunkan. Berarti 3. Kedepankan 3 dikali, di sini kan ada 1 nih sebenarnya, jadi 1x. Ibu tulis x aja. Pangkatnya tadi kita kurang dengan 1. Terus tambah. Nah, nih biar mudah kayak gini aja deh. Nih 5x kan. 5x itu kalau misalkan x-nya ini pangkatnya kan artinya pangkatnya 1 atau kadada pangkatnya, anggapannya di sini kadada buat tulisan angka. Langsung aja kalian tulis turunan dari 5x itu adalah 5. Jadi turunan 100x berapa? 100. Turunan 8x berapa? 8. Nah, intinya kayak gitu, hilangkan aja x-nya kalau nggak ada pangkatnya di sini. Nah, terus di sini ada min 2. Nah, min 2 turunannya berapa? Min 2 itu turunannya adalah 0. Biar Ibu tulis aja, biar ingat. Turunannya adalah 0. Nah, karena di sini kan kalau misalkan nggak ada x-nya, kalau misalkan cuman angka aja itu diturunkan adalah 0. Karena nggak ada yang kita turunkan. X-nya sudah habis, jadi 0. Nah, langsung aja nih. 3 kali 1, 3. X, 3 dikurang 1 adalah 2. Ini kan masih ada nih, ditambah 5. Nah, ini jawabannya untuk yang nomor 2. Sekarang lanjut ke yang nomor 3. Ibu kesini aja ya, buat menghemat kertas. Nah, kalau nomor 3 kita punya fungsi hx. Fungsi hx itu adalah soalnya 1/3 x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 5. Nah, kita mau cari, Ibu kesini aja, h aksen x, artinya turunan dari si hx nya.
Nah sama, nih 3, tulis aja 3, kita kalikan dengan 1/3 X, pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Sama dikurang dengan, yang ini juga nih, nah ini kan 5, berarti 5 kedepankan dikali dengan 4X, pangkatnya harus selalu dikurang 1. Udah deh, tinggal kita hitung aja. 3 dikali 1/3 berarti 3 kali 1, 3 bagi 3 adalah 1. Karena 1 nggak usah ibu tulis ya, berarti ibu langsung nulis aja X. Nah pangkatnya 3 dikurang 1 adalah 2. Oke, dikurang dengan 5 dikali 4 adalah 20 X, 5 dikurang 1 adalah 4. Berarti ini adalah turunan dari si HX. Nah lanjut nomor 4. Nah, ibu punya fungsinya sekarang, fungsinya PX. Fungsi PX adalah negatif 3X pangkat negatif 2. Nah, caranya juga sama persis. P aksen X turunannya. Berarti yang di atas ini kita kedepankan. Berarti min 2 kalikan dengan min 3X. Pangkatnya kan tadi min 2. Selalu dikurang dengan 1. Mari kita hitung. Min 2 dikali min 3, iya positif 6. Berarti 6X. Min 2 dikurang 1 adalah min 3. Nah, ketemu sudah jawabannya. Oke, nah sekarang ini ibu lupa tadi ada tipe soal yang lain lagi mengenai turunan nih, seperti nomor 5 dan nomor 6. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan pangkatnya itu ada di luar nih, seperti ini. Nah, misalkan nih kalian rajin menghitung, bisa Bu, misalkan dikali aja dulu 2X tambah 5, dikali 2X tambah 5, dikali 2X tambah 5. Tapi kan capek dan sangat lambat. Nah, maka nih Bu kasih trik atau cara cepatnya. Kalau misalkan kalian ketemu soal yang seperti ini, tipe soalnya, maka cara penyelesaiannya adalah ini nomor 5 ya. Gue tulis dulu. Fungsinya tadi adalah AX sama dengan 2X ditambah 5 pangkat 3. Maka turunannya adalah A aksen X. Nah, caranya kita fokus ke pangkat yang berada di luar kurung. Nah, ini kan di luar kurung, berarti pangkatnya adalah si 3. Berarti 3 ini kita tulis dulu di depan, sama halnya cara kita menurunkan 3. Nah, kita kalikan dengan si yang ada di dalam kurung ini, si 2X ditambah 5. Nah, karena dia turunan, maka pangkatnya tadi kan harus kita turunkan. Berarti harus dikurang dengan 1. Nah, ini kan kita baru menurunkan yang si pangkatnya saja. Lalu bagaimana dengan yang ada di dalam sini belum kita turunkan? Nah, maka caranya itu kita kali dengan turunan yang ada di dalam sini. Turunan dari 2X ditambah 5. Nah, turunan dari 2X berapa? Berarti 2 aja lah. Kayak ini ibu kurungnya aja. 2. Ditambah 5. Turunan dari 5 berapa? 0. Karena 0 gak usah ibu tulis lagi ya. Berarti cukup sampai sini aja. Nah, sudah. Nah, kalau kita perhatikan yang angka di depan sini sama yang di belakang itu bisa kita kalikan. Berarti 3 dikali 2 adalah 6. Terus yang ini tetap kita tulis angkanya seperti yang ada di atas, 2X ditambah 5. Hanya saja pangkatnya 3 dikurang 1 adalah 2. Nah, sudah ketemu turunannya. Nah, ini untuk yang nomor 5. Sekarang kita coba yang nomor 6. Sebelah sini aja ya. Nah, nomor 6. Itu fungsinya adalah BX 3X kuadrat dikurang 8 pangkat 5. Berarti turunan dari BX adalah B aksen X. Caranya bagaimana? Sama, kita fokus ke pangkat yang ada di luar kurung. Nih, kurung. Yang ini berarti kan? Tulis dulu yang 5. Pokoknya yang di dalam ada juga Bu pangkatnya. Itu nanti kita pokoknya harus mengutamakan yang ada di luar kurung pangkatnya. Jadi yang ini dulu. Tulis 5. Nah,
kita kalikan dengan semua yang ada di dalam kurung. Tulis lagi 3x kuadrat dikurangi 8. Nah, karena turunan tadi pangkatnya harus kita kurang dengan 1. Nah, baru kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Nah, di sini turunan yang ini. Nah, turunan yang ini. Ibu kasih kurung aja dulu biar gampang. Ini berarti 2 kan caranya nih. 2 dikali dengan 3x pangkat 2. Karena dia diturunkan berarti harus dikurang 1. Dikurang 8. 8 turunannya adalah 0. Jadi kalau saya ibu tulis lagi. Nah, kayak gini aja. Sama dengan 5 dikali dengan 3x kuadrat dikurang 8. Nah, pangkatnya tadi 5 dikurang 1 adalah 4. Kita kalikan dengan, ini bisa dikalikan, 2 dikali 3 adalah 6. X 2 dikurang 1 adalah 1. Karena pangkat 1, jadi nggak usah ibu tulis lagi ya. Nah, sudah. Nih bagian depan sama bagian belakang itu bisa kita kalikan. 5 dikali 6x adalah 5 kali 6 adalah 30. Berarti 30x loh. Dikali dengan 3x kuadrat. Tinggal kita tuliskan yang sisanya nih. 8 pangkat 4. Nah, sudah ketemu jawabannya. Nah, itu tadi kan kalian menurunkannya kalau misalkan bentuk fungsinya itu hanya satu saja sukunya atau beberapa suku, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan soalnya itu dia bentuknya perkalian dan pembagian. Jadi misalkan nih ada fungsi. Jadi di sini kan ibu ibaratkan sebagai y. Jadi y itu sama aja dengan si fx lah. Jadi y sama dengan u dikali v. Nah, ini v lah, jangan x. Kalau ada tajam, luncup, lancip di bagian ujungnya itu v, nanti jangan tertukar sama x. Jadi kalau u dikali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Kalau dia berupa pembagian, u dibagi v, maka turunannya adalah bagian atasnya ini sama sebenarnya u aksen v, hanya tandanya aja yang bedakan, dikurang u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Nah, contohnya seperti berikut ini. Nah, sekarang contohnya misalkan sini ada 2, yang satu perkalian, yang nomor 2 itu pembagian. Nah, misalkan nomor 1 ibu punya fungsinya y atau fungsi fx sama aja, sama dengan x kuadrat tambah 3 dikali 2x kurang 5. Jadi kan ada suatu fungsi dikalikan dengan fungsi yang lain. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Beda lagi dengan yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, bentuknya perkalian, maka ada yang harus kalian misalkan sebagai u dan ada yang sebagai v. Nah, di sini aja ibu tuliskanlah. Berarti misal ada yang kita ibaratkan sebagai u. Sebagai u yang di depan ya, yang ini. Berarti u adalah x kuadrat ditambah 3. Lalu yang satunya, yang si v adalah 2x dikurang 5. Oke. Nah, sekarang kita turunkan dulu si u dan si v-nya. Turunan u berarti u aksen. Nah, turunan dari x kuadrat adalah, nih ibu langsung aja biar kalian terbiasa. Ini kan ada 1, berarti 2 dikali 1 2. Langsung aja x. Pangkatnya di sini kan 2, selalu dikurang 1 loh. Berarti 2 dikurang 1 adalah 1. Gak usah lagi ibu tulis di sini. Nah, terus di sini turunan dari 3 adalah 0. Karena 0 nggak ibu tulis. Berarti turunan u adalah 2x. Nah, sekarang turunan dari v berarti v aksen. Turunan dari 2x adalah 2. Turunan dari 5 adalah 0. Berarti nggak usah ibu tulis lagi. Ketemu nih sudah, ada u, ada v, ada u aksen, ada v aksen. Nah, sekarang bagaimana mencari turunan dari y? Berarti turunannya adalah y aksen. Nah, tadi kan di rumusnya itu kalian catat, y aksen adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, berarti turunannya itu adalah u aksen v ditambah dengan u v aksen. Tinggal kita masukkan aja. U aksen siapa? 2x. Ibu tulis, ibu kurungnya aja ya biar kelihatan. 2x.
Lalu si V-nya ini siapa? V-nya ada 2x dikurang 5. Berarti 2x dikurang 5. Ditambah. U lagi. U siapa? Oh, yang ini. X kuadrat ditambah 3. V aksennya siapa? V aksennya adalah 2. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya kalian nulisnya dikali silang set. Ya kan? Set. Nah, ketemu. Habis itu masih kita kalikan lagi. Ini kan masih bisa nih kali pelangi. Jadi, nah, kita kalikan kali pelangi. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti 2x dikali 2x adalah 4x kuadrat. Terus 2x dikalikan dengan min 5 berarti min 10x. Sekarang yang ini ditambah dengan dalam kurung x kuadrat dikali 2 berarti 2x kuadrat. 3 dikali 2 adalah 6. Oke. Nah, karena di sini positif bukan negatif, kalau negatif di sininya maka harus kalian kalikan dulu masing-masing ke dalam. Karena ini positif, jadi langsung boleh hilang kurungnya. Nah, langsung aja kayak gini ya. Ingat, kalau negatif di sini harus kali ke dalam. Baru kita jumlahkan. Di sini kan ada yang sama nih, ada sama x kuadrat nih, x kuadrat. Berarti 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat adalah 6x kuadrat. Terus 10x-nya nggak ada, berarti tulis aja min 10x ditambah dengan 6. Nah, udah nggak bisa disederhanakan lagi, berarti ini adalah turunannya. Nah, sekarang yang nomor 2, ini bentuk soalnya adalah seperti ini pembagian. Maka cara menurunkannya adalah sama juga kayak yang perkalian, harus ada yang kalian misalkan. Ada yang dimisalkan sebagai U dan harus ada yang dimisalkan sebagai V. Nah, tapi untuk pembagian itu harap nanti jangan tertukar antara U dan V-nya. Nah, yang di atas itu harus sebagai U dan yang di bawah itu harus sebagai V. Nah, jadi kita misalkan di sini. Misal, oke, yang kita misalkan adalah si U. U adalah yang bagian atas, yaitu si X dikurang 4. Lalu yang jadi V-nya adalah yang bagian bawah, yaitu 3X ditambah 2. Nah, kalau udah dapat yang kita misalkan, tinggal kita turunkan. U aksennya siapa? Atau turunan U? Turunan dari X adalah berapa? Ayo. Iya. Karena di sini ada angka 1, berarti dia adalah 1. 4 diturunkan 0, berarti nggak usah kita tulis cuma 1 doang. Sekarang turunan dari V, berarti V aksen. Turunan dari 3X adalah ya 3. Turunan dari 2 0, nggak usah kita tulis. Nah, sudah, tinggal kita masuk ke turunannya. Nah, ingat lagi yang kalian catat sebelumnya. Jika Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V pangkat 2. Ibu tuliskan dulu rumusnya. U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan aja. Nah, U aksennya siapa? U aksennya adalah 1. Nah, V-nya siapa? V yang ini. Berarti 3X tambah 2. Ini sebenarnya dikali aja, langsung dikali silang. Set. Nah, gitu kan? Habis itu dikurang U-nya siapa? U-nya adalah yang ini. Berarti X dikurang 4 dikalikan dengan V aksen. V aksennya adalah 3. Nah, set. Dia sebenarnya kali silang. Set, dari bawah naikkan ke dari bawah kalikan ke atas, lalu yang dari atas kalikan ke bawah. Nah, terus tinggal kita tulis aja. Set. V aksennya siapa? V-nya adalah ini dalam kurung ya, 3X tambah 2 pangkat 2. Nah, sudah, tinggal kita operasikan. Ini 1 dikali 3X 3X, 1 dikali 2 berarti tambah 2 dikurang dengan, nah, sama seperti ini, kita kurung dulu. X dikali 3 3X min 4 dikali 3 min 12.
dibagi dengan 3x tambah 2 pangkat 2. Nah, ini kan masih 3x tambah 2. Ini karena dia min, berarti min dikali 3x adalah min 3x. Negatif dikali negatif 12 berarti dia jadi positif. Positif 12. 3x ditambah 2 pangkat 2. Nah, baru kita operasikan yang bisa kita hitung. 3x dikurang 3x adalah 0. Habis ya. Berarti Ibu coret aja, nggak usah ditulis. Sekarang positif 2 ditambah 12. Berarti adalah 14 dibagi dengan 3x ditambah 2 pangkat 2. Sampai sini aja sudah benar sebenarnya. Kalau misalkan di ini dikalikan lagi, misalkan 3x ditambah 2 dikali 3x tambah 2 pakai cara kali pelangi bisa juga, cuman agak kepanjangan, jadi cukup sampai di sini aja. Nah, itu tadi video pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa dipahami. Seandainya masih ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ke Ibu baik di grup WhatsApp ataupun secara pribadi. Nah, untuk tugasnya seperti biasa Ibu letakkan di classroom. Harap dikerjakan tepat waktu. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.